wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Musik Mongolia ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang sejarah musik Mongolia. Oke, saya selaku moderator bernama Aditya Taufik Rahman. Izin memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama ada saya selaku moderator dan pemateri Aditya Taufik Rahman, ada Sandro Alek, Vincent Satria, dan David Adi Muhammad. Oke, yang pertama bakal dijelasin nama teman saya, yaitu tentang sejarah musik Mongolia. Bagi pemateri dipersilakan untuk memberitahukan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Alexandro Valentino, NPM 1913045023 dari Program Studi Pendidikan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, akan sedikit menjelaskan tentang sejarah musik dan kebudayaan Mongolia. Mongolia adalah salah satu negara di kawasan Asia Timur yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Cina dan Rusia. Mongolia adalah sebuah negara yang masyarakatnya memiliki dan melakukan cara hidup nomaden atau berpindah-pindah. Jadi, masyarakat Mongolia sudah terbiasa untuk hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mayoritas populasinya adalah penganut Buddha, dan populasi non-agama adalah kelompok terbesar kedua di Mongolia. Sedangkan Islam adalah negara dominan di antara etnis Kazakh. Seperti yang kita ketahui juga, Mongolia terdiri dari beberapa suku etnis. Populasi terbesar warga negara Mongolia itu dari etnis Mongol, walaupun Kazakh, Tufan, dan minoritas-minoritas lainnya juga tinggal di negara itu, terutama di bagian barat Mongolia. Kebudayaan di Mongolia banyak dipengaruhi dari negara-negara yang bertetanggaan dengannya. Contohnya seperti Cina. Mongolia sangat banyak kebudayaannya yang dipengaruhi oleh Cina, seperti alat musiknya, pakaian, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Oleh sebab itu, banyak sekali kebudayaan orang-orang Mongolia yang dipengaruhi atau diciptakan negara-negara lain, terutama Cina itu sendiri. Pengaruh Cina terhadap kebudayaan Mongolia terlihat jelas dalam musik ataupun alat musiknya. Banyak sekali alat-alat musik Mongolia yang hampir sama atau menyerupai alat musik Cina, namun hanya berbeda di penyebutannya. Selain itu, alat-alat musik Mongolia juga banyak dipengaruhi oleh alat musik barat yang masuk dari Rusia. Untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat Mongolia yang menyatukan alat musik tradisional Mongolia dengan alat musik modern. Selain itu, bisa kita lihat juga ternyata ada 3 faktor utama yang berkontribusi secara langsung dalam pengembangan musik Mongolia. Yang pertama, ketika Genghis Khan menyatukan Mongolia, dia juga menyatukan suku yang menyebabkan atau membuat mereka untuk menciptakan sebuah alat musik baru dan menjadi alat musik tradisional Mongolia. Lalu, ketika dinasti Huan Hulibaihan menyatukan Cina dengan Mongolia, itu juga dapat berkontribusi dalam perkembangan musik Mongolia. Dan selanjutnya, mungkin ada beberapa hal seperti bahasa yang sama, gaya hidup yang sama, dan kebudayaan yang sama
itu juga dapat berkontribusi dalam pengembangan musik Mongolia dan menjadikannya seragam atau bisa sama secara nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sedikit saya jelaskan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai alat musik, tangga nada, jenis pertunjukan, dan tokoh-tokoh musik yang ada di Mongolia bisa dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kanda sudah memberikan materinya. Terus yang kedua kita membahas tentang jenis musik pertunjukan yang ada di Mongolia. Untuk pemateri dipersilakan. Baiklah, terima kasih rekan. Selanjutnya saya akan membahas jenis pertunjukan seni ya. Jenis pertunjukan seni yang ada di negara Mongolia. Pertama, ada banyak sekali jenis ini ya, pertunjukan seni di negara Mongolia, tapi kita akan membahas di musik tradisional dan juga musik modern. Di musik tradisional dulu kita ada nyanyian overtune atau yang biasa disebut atau yang dikenal sebagai homi ya, dikenal sebagai homi yang berarti tenggorokan dalam bahasa Mongolia. Orang Mongolia memiliki gaya bernyanyi tenggorokan yang khas ya, yang unik yang disebut homi. Hal tersebut tidak begitu dianggap bernyanyi ya, karena itu lebih terdengar, suaranya itu lebih terdengar seperti suara instrumen. Oleh karena itu homi ini merupakan bagian yang sangat dihargai oleh budaya masyarakat Mongolia ya. Perlu diketahui homi ini masuk daftar warisan budaya tak benda ya oleh UNESCO. Selanjutnya ada lagu panjang atau longsong. Lagu panjang Mongolia adalah lagu tradisional yang dinyanyikan dengan nada atau irama yang khas dan kata-kata panjang yang ekspresif. Lagu panjang ini sebagian besar dinyanyikan dalam dua bagian ya, dan mencakup banyak nada naik dan turun dan melodi yang berubah-ubah. Jadi pada zaman dahulu lagu panjang ini dinyanyikan oleh para pengembala ya, untuk mengobati rasa kesepiannya mungkin ya saat mengembala, karena memang negara Mongolia ini memiliki lahan yang sangat luas ya, jadi jarang bertemu ya tetangga karena memang sifat hidup warganya nomaden. Selanjutnya ada Bogimodu atau lagu pendek dalam bahasa Mongolia ya. Jadi lagu pendek ini adalah jenis lagu pendek yang ceria dan sering digunakan untuk mengolok-olok, memiliki catatan lucu, mengingatkan peristiwa lucu, atau ya lagu ini bersifat sarkasme atau sindiran, terlebih dalam bidang politik ya. Ya mungkin untuk lagu Binomo ini Bogino ini mungkin lebih mirip lagu Iwan Fals ya.
musik di Mongolia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, sebelumnya yang pertama itu ada alat musik gesek yang disebut namanya morinkhor. Morinkhor adalah alat musik gesek tradisional dari Mongolia. Morinkhor adalah salah satu alat musik yang paling penting bagi orang-orang Mongol, dianggap sebagai simbol bangsa Mongolia. Morinkhor juga merupakan salah satu karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia diidentifikasi oleh UNESCO. Morinkhor ini menghasilkan suara yang puitik yang menggambarkan kebebasan dan tak terkendali, seperti ringkikan kuda liar atau seperti angin di padang rumput. Oke, instrumen kedua itu adalah sihu. Instrumen sihu terdiri dari 4 senar dan itu umumnya ditemukan di Mongolia dan juga di Cina Utara dengan nama berbeda seperti siguzi atau sixian. Kebudayaan mengacu pada 4 senar. Dan ada 3 jenis sihu ya, yaitu alto, tenor, bass, dan alto ini memiliki suara yang bersih dan rapi, sedangkan tenor suara tebal dan penuh. Sihu memiliki peran penting dalam kehidupan budaya Mongolia. Sihu juga merupakan ciptaan etnis Mongol yang sangat baik dan sangat berharga untuk studi akademis. Kebanyakan alat musik tradisional Mongolia kuno dan saat ini instrumennya berasal dari barat. Terus yang ketiga ada lagi alat musik yatga namanya. Di Mongolia sebelum revolusi demokrasi pada tahun 1911, beberapa instrumen telah dibatasi untuk bangsawan dan digunakan untuk upacara biara. Misalnya instrumen musik yatga yang tidak diperbolehkan untuk rakyat bisa jika jumlah senarnya melebihi 8. Hanya string yang berjumlah 11 atau 12 yang bisa dimainkan. Sebagai besar etnis Mongol mengadopsi 4 instrumen untuk musik masyarakat. Di zaman modern beberapa instrumen telah diadaptasikan seperti yatga 21 senar, sekitar 10 senar ditambahkan teman-teman. Oke. Habis itu ada juga yang keempat ini zans atau suhadraga, instrumen 3 senar yang dipetik tersebar luas di seluruh Asia. Di Jepang dikenal sebagai shamisen, di Cina sebagai sangxian, dan sudraga dikenal di Mongolia. Terus yang kelima ada namanya tofshur, instrumen 2 senar dan kulit yang terbuat dari alat nomad 4 kaki dan panjangnya sama untuk membuat airak dan populer di wilayah Oirat. Tofshur memiliki 2 jenis kepala yaitu ibex head dan swan head. Ada lagi yang keenam namanya igilkhur, instrumen yang digunakan oleh etnis Tungfian dan Altai Tarinkai juga dikenal sebagai chor. Nah, itu teman-teman alat-alat musik yang ada di Mongolia. Selanjutnya saya serahkan balik lagi kepada moderator. Iya, selanjutnya untuk materi tangga nada musik Mongolia, sebagai pematerinya dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan tentang tangga nada pada musik Mongolia. Tangga nada musik Mongolia sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada musik tradisional dan tangga nada modern. Jadi sistem tangga nada tradisional pada musik Mongolia sendiri itu menggunakan skala pentatonik yang artinya hanya memiliki 5 buah nada. Itu nadanya yaitu C, D, E, G, A, C. Jadi pada melodi musik tradisional Mongolia sendiri itu lebih banyak menggunakan tangga nada pentatonik dan sama sekali tidak ada pengaruh dari musik barat. Sistem tangga nada modern yang ada pada musik Mongol itu memiliki sistem tangga nada yang sama seperti musik barat, yaitu menggunakan tangga nada diatonis yang jumlahnya ada 8 buah, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Hal ini mungkin bisa terjadi karena mungkin perkembangan musik modern Mongol itu banyak sekali mendapatkan pengaruh dari musik barat.
Dan berikut saya sebutkan beberapa bentuk-bentuk musik modern yang ada di Mongolia sendiri, yaitu ada musik pop, musik klasik, musik populer rakyat, dan musik heavy metal. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri. Selanjutnya untuk pemateri tokoh musik Mongolia dipersilakan untuk mempresentasikan tentang tokoh musik Mongolia. Baik, lanjut ke tokoh musik Mongolia. Ada beberapa tokoh musik yang terkenal di Mongolia. Nah, langsung saja ke pemusik yang tradisional, yaitu ada Kalka, Gerald Scout, dan Sundui. Nah, ketiga orang ini adalah seorang penyanyi. Mereka adalah penyanyi yang menggunakan teknik tenggorokan atau biasa disebut komi. Dalam bahasa Inggris biasa kita kenal dengan nama overtune. Mereka lebih fokus ke musik tradisional. Lanjut ke band ada The Who. Nah, The Who ini adalah band heavy metal yang berasal dari Mongolia. Band ini dibentuk tahun 2016. Mereka mempunyai ciri khas dari antara band heavy metal yang lain karena mereka menggunakan instrumen tradisional Mongolia seperti morinkur dan toksur. Nah, teknik bernyanyi yang digunakan mereka yaitu dengan tenggorokan, masih sama seperti yang tadi, yaitu komi. Nah, jadi mereka memadukan antara musik modern dan musik tradisional. Itulah keunikan dari mereka. Lalu lanjut ke yang selanjutnya ada Altan Urak. Nah, Altan Urak ini adalah band rock rakyat Mongolia. Band ini dibentuk pada tahun 2002. Band ini mengangkat konsep penggabungan pengaruh musik tradisional Mongolia dan musik kontemporer. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke Kusuktun. Nah, kelompok musik ini adalah kelompok musik tradisional Mongolia. Nah, dengan genre asli dari Mongolia, grup musik ini
menggunakan alat musik akustik tradisional Mongolia seperti morinkur, yadga, dan lain-lain. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang Alta Khairkan. Nah, band ini bergenre overtone singing, atau bernyanyi dengan tenggorokan, masih sama seperti yang tadi ternyata, dan juga dia bergenre folk, jadi ada overtone dan folk. Nah, band ini terbentuk sejak 2002. Labelnya adalah sebagai band indie, ya seperti kalau di Indonesia seperti Danila, 420, Rubah di Selatan, dan banyak lagi. Lagunya seringkali berisi tentang pujian bagi gunung, sungai, dan binatang karena anggota-anggotanya juga berasal dari barat Mongolia dan pegunungan Altai. Makanya band ini namanya Altai Khairkan, berasal dari pegunungan Altai. Nah, band ini menggunakan instrumen tradisional Mongolia yaitu morinkur dan topsur, serta menggunakan teknik bernyanyi sama seperti yang lainnya yaitu khomi. Sekian tokoh-tokoh musik dari Mongolia. Tentu masih banyak pemusik-pemusik lain dari Mongolia yang sangat hebat yang bisa merangkum semua di sini. Terima kasih. Oke, sekian dari kami kelompok sejarah musik Mongolia. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa di PC atau di personal kontak masing-masing pemateri agar lebih paham. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.